Selamat siang menjelang sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Tribun Sport. Nah, kali ini kita masih akan membahas terkait pertandingan perhelatan Porprov Sulsel 2022 dan kali ini kita akan menghadirkan sang jawara kita dari Luwu Utara, tepatnya dari cabang olahraga lompat tinggi. Tema kita pada hari ini, pemuda Luwu Utara pemecah rekor lompat tinggi Porprov Sulsel 2022. Untuk itu langsung saja kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir secara virtual Zoom pada siang hari ini. Selamat siang Kak Bayu, Bayu Iya, Saputra. siang, Kak. Siap, siang. Baik. Kak Bayu ini lagi di mana? Di daerah mana? Di Luwu Di Utara? daerah Sido Binangun, Kak. Di Sidobinangun, Luwu Utara ya. Baik. Lagi di rumah mungkin atau di mana? Iya, Kak, di rumah, Kak. Baik. Nah, Kak Bayu adalah peraih juara di cabang olahraga lompat tinggi di Porprov Sulsel 2022. Sebelum jauh melangkah untuk pertanyaan atau diskusi kita pada hari ini, kita pengen tahu kesibukannya Kak Bayu selain latihan mungkin apa? Apakah masih sekolah atau sudah kerja atau kuliah atau seperti apa Kak Bayu? Siap. Sekarang sudah kerja, Kak, tapi waktu lomba jadi keluar kerja, jadi tidak ada apa dibikin, Kak. Oke, baik sudah kerja tapi waktu lomba fokus lomba begitu ya. Untuk Porprov Sulsel 2022 kemudian berhenti sejenak untuk kuliah. Baik. Nah, Kak Bayu, sejak kapan sih suka sama atau tahu tentang dunia atau cabang olahraga lompat tinggi dan sudah sejak kapan menjadi atlet mungkin? Mungkin kalau di soal atlet atau Mhm, atletik mungkin dari MTS ya, Kak, SMP. mhm. Tapi mengenal dalam lompat tinggi, dalam menguasai lompat tinggi itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Berarti waktu pertama kali tahu atau latihan-latihan terkait lompat tinggi mungkin waktu di SMP begitu? Waktu di SMA, Kak. Waktu di SMA. Siap. Kemudian setelah itu sering ikut lomba, kemudian jadi atlet begitu ya? Siap, sebelumnya sudah lomba, Kak. Sudah lomba juga. OSN, sudah SN. Siap. Eh, Kalau boleh tahu lomba apa saja itu waktu itu? Dulu waktu masih di lari 100 meter, Kak. Mhm. Di lari 100 meter gitu? Siap. Baik, nah kalau kita lihat kan banyak anak laki-laki di luar sana, kalau bicara olahraga pasti pilihnya kayak sepak bola, mungkin ada basket. Nah, apa kemudian yang membuat Kak Bayu ini memilih untuk fokus di lompat tinggi? Siap karena memang diunggulkan di lompat tinggi, Kak. Mhm. Berarti, Kalau basket, ya? kalau semacam volley, sepak Mhm. bola, ikut juga, cuman difokuskan ke lompat tinggi. Baik, berarti kalau untuk voli, kemudian sepak bola dan olahraga lainnya tetap istilahnya tetap pernah main begitu ya, pernah mencoba untuk main, tapi Siap, Kak. malah fokusnya atau hobinya jadi suka di lompat tinggi begitu. Hobi, Mhm, kalau dibilang hobi, masalah hobi tetap semua cabang olahraga, Kak. mhm. Cuman Berarti memang suka banyak olahraga sebenarnya Kak Bayu ya, tapi siap, istilahnya lebih unggul begitu di lompat tinggi. iya, Kak. Baik, nah kalau lompat tinggi ini kita yang tahu tentang lompat tinggi ini pasti di bayangan kita itu semua atau penonton lompat yang tinggi terus ada matras gitu. Nah, itu kan cukup beresiko sebenarnya Kak kalau kita lihat. Nah, itu apakah pernah mungkin mengalami cedera selama latihan atau seperti apa? Pasti ada, Kak. Kayak kesleo pasti itu, Mhm, Kak. Semacam kesleo, salah ambil awalan, mhm. terpeleset. Karena kan memang kalau latihan tidak pakai sepatu, Kak. Tidak ada fasilitasnya. Tempat tumpuan juga licin. Mhm. Tempat jatuhan matrasnya juga apa adanya. Baik, berarti itu apakah pernah sempat cedera yang cukup parah begitu, Kak Bayu?
Siap Kak. Waktu latihan lompat pipa. Mhm. Itu berapa lama itu cederanya mungkin untuk harus Mungkin satu istirahat bulan. kembali? 1 bulan. 1 bulan Siap. untuk untuk istirahat setelah cedera itu ya? Iya Itu Kak. itu cedera di bagian mana itu? Apakah tangan atau kaki? Di bagian tangan Kak, karena jatuhan. Jatuhan ya. Itu kira-kira Kak Bayu itu waktu cedera di bagian tangan itu sepertinya karena apa? Apakah salah mengambil awalan atau jatuhnya kurang tepat atau seperti apa? Ya karena kalau latihan kita latihan latihan setut dia Mhm. lompat pipa Kak. Jadi kita nggak pakai pengalas, langsung Mhm. jatuh di tanah. Oh, berarti waktu itu tidak pakai pengalas begitu ya? Ya, Jadi jatuhnya langsung ke tanah yang istilahnya agak keras begitu ya. Kalau ada matras kan biasa untuk bertumpu itu lebih ini ya, lebih kurang untuk cederanya begitu ya Kak Bayu. siap. Baik. Nah, kemarin selama persiapan menuju Porprov Sulsel 2022 itu berapa lama persiapannya? Mungkin boleh diceritakan sedikit kepada seluruh pemirsa. Ya, sebenarnya itu Mhm. dalam posisi saya masih dalam keadaan kerja ya Kak. Jadi nggak fokus latihan. Mhm. Jadi cuman dibilang cuma 1 minggu di sana. Iya. Jadi selama itu kita ambil ambil cuti itu selama 1 bulan, tapi kan nggak bisa Ki kalau di toko 1 bulan Kak. Iya. Jadi kita resign saja. Jadi latihan cuma 1 bulan itu saja tidak full Kak. Baik, berarti kemarin untuk pemberitahuannya begitu bahwa Kak Bayu ini terpilih sebagai atlet lompat tinggi yang mewakili Luwu Utara itu sudah sejak lama atau sudah berapa lama sebelum latihan? Sudah lama Kak. Waktu kan sebelum Prof dulu ada lomba di Sudiang Mhm. yang apa itu? Ya di situ Kak, di situ latihan 1 minggu. Berarti pemberitahuannya sudah lama, tapi untuk fokus latihan itu belum bisa begitu ya? Siap Kak, minim sekali. Iya. Kemudian setelah berapa tadi 1 bulan baru bisa fokus latihan. Itu juga Siap. karena apakah waktu latihan itu sudah memutuskan untuk resign dari pekerjaan mungkin? Saat itu belum Kak, Belum ya? belum. Ya. Jadi mungkin boleh diceritakan kemarin latihannya itu apakah setiap hari mungkin atau berapa kali sehari dan apakah Latihannya cukup ekstrim mungkin latihannya kemarin? siap kalau latihan sama kalau latihan di semua kelompok kita Mhm. cuma langsung latihan teknik Kak, Mhm. langsung ketinggian, tidak tidak latihan fisik. Maksudnya Iya. kalau saya pribadi fisik itu enggak ada yang latih Kak. Mhm. Tidak Berarti kayak kalau ya. atlet lainnya kan cukup dia 1 tahun latihan. Baik, berarti untuk atlet-atlet lainnya misalnya kayak karate atau apa mungkin dia tidak hanya terfokus untuk latihan cabang olahraga itu ya, tetapi ada juga latihan fisik begitu. Sedangkan Kak Bayu sendiri untuk fokus latihan itu hanya mempunyai waktu sedikit, kemudian tidak ada latihan fisik lainnya, hanya fokus untuk ketinggian yang itu ya? Siap Kak. Iya, baik. Hanya fokus untuk ketinggian, kemudian untuk tempat latihannya juga mungkin cukup minim atau seperti apa Kak Bayu? Tempat latihannya Kalau kemarin? kalau tempat latihan alhamdulillah Kak, tapi Mhm. lumayan jauh. Lumayan jauh dari rumah begitu ya? Siap Kak. Jadi harus bolak-balik mungkin setiap hari untuk pergi latihan? Siap Kak, kalau pelatih bilang Mhm. latihan pagi sore, tapi saya kalau ambil pagi saya enggak datang sorenya. Saya cukup Oh, ambil 1 kali saja. ambil sekali saja begitu. Mungkin mungkin atlet-atlet cabang olahraga lain mereka latihan lebih sering begitu ya Kak Bayu. Untuk Kak Bayu Siap Kak. sendiri latihan cuma sore. Apakah itu karena harus bekerja juga di pagi hari atau seperti apa? Siap Kak, karena keadaan juga.
Keadaan juga ya, karena jauh mungkin juga ya. Baik, tapi dari semua tadi yang sudah diceritakan itu sebenarnya sebagai tantangan, tetapi Kak Bayu istilahnya masih tetap semangat begitu ya untuk tetap ikut bertanding, kemudian akhirnya bisa juara begitu dengan latihan yang kalau boleh dikatakan itu kurang latihannya, kemudian fokusnya juga agak hanya kepada ketinggian bukan hanya latihan fisik, padahal latihan fisik juga itu penting sebenarnya untuk semua atlet begitu ya Kak Bayu. Siap, Kak. Baik, nah kemarin waktu di Porprov Sulsel akhirnya Kak Bayu berangkat begitu menuju tempat bertanding. Apakah tidak ada rasa tidak ada rasa gugup mungkin atau ada rasa khawatir mungkin karena melihat jadwal latihan Kak Bayu sendiri cukup kurang dan cukup banyak rintangan yang dilalui. Apakah ada rasa wah kayaknya sulit nih untuk menang atau seperti apa Kak Bayu? Iya, Kak, kalau masalah itu sangat gugup sekali, Kak. Mhm. Karena kan juga lihat lawan-lawan lebih banyak dia waktu latihannya. Bisa dibilang latihan 1 tahun. Nah, kita Mhm. tidak ada latihan bisa dibilang gitu, Kak. Cuma 1 bulan itu saja tidak cukup. Kalau dibilang gugup, gugup. Dan pastinya juga deg-degan begitu ya? Siap, Kak. Waktu waktu berangkat kemarin dan akhirnya tiba di lokasi, bertanding. Itu kemarin, dari Luwu Utara membawa berapa atlet lompat tinggi? Atlet lompat tinggi Mhm, cuma perempuan sama cowok, Kak. Cuma 2. cuma 2 dan, apakah dua-duanya juga berhasil juara atau hanya Kak Bayu saja? Siap, yang ceweknya juara 2, Kak. Berarti, dia tidak berhasil membawa medali emas begitu ya? Iya, Kak. Baik, nah Kak Bayu waktu di lokasi lomba berapa lama begitu untuk bertanding? Mungkin boleh diceritakan tanding hari pertama seperti apa, hari selanjutnya hingga babak final mungkin seperti apa? Kalau lompat tinggi dia langsung ambil final, Kak. Tidak pakai Langsung ambil semifinal. final? Siap. Berarti berapa lama kemarin itu bertandingnya? Hanya 1 hari mungkin? Iya, bisa jadi, Kak. Iya, berarti hanya 1 hari itu langsung final. Itu kemarin Kak Bayu melawan berapa banyak peserta? Kalau 12, Kak. masih 12 ya, berarti dari berbagai daerah begitu ya. Dan akhirnya Kak Bayu juga saya mendapat informasi bahwa Kak Bayu ini juara sekaligus pemecah rekor lompat tinggi dengan lompatan 182 cm. Benar? Iya, Kak. Ya, baik. Boleh mungkin diceritakan begitu, Kak. Mungkin apakah tidak menyangka dengan latihan yang sangat minim ini, latihan yang sangat jarang, tapi bisa bukan hanya sebagai juara, tetapi juga bisa memecahkan rekor 182 cm itu? Mungkin kalau buat saya sendiri pribadi, Kak. Mhm. Kalau buat saya itu gagal, Kak. Menurut Bayu itu gagal begitu. Kenapa Bayu? Siap, Kak. Karena setiap latihan bisa sampai 184, Kak. Bisa Mhm. lebih dari apa yang saya dapatkan waktu di Porto. Baik, berarti sebenarnya waktu setiap latihan itu Kak Bayu bisa lebih tinggi sebenarnya dari 182 cm begitu ya? Siap, Kak. Baik, tetapi waktu di pertandingan hanya meraih 182 cm, tetapi itu sudah memecahkan rekor begitu. Apakah mungkin sebelumnya dengan pencapaian waktu latihan 184 cm, apakah masih cukup ragu begitu? Tidak ya, Kak. Itu momen yang sangat cukup ya, Kak. Bagi pemula, maksudnya bagi Mhm. yang latihan tidak khusus, Mhm. latihan juga minim sekali. Jadi, alhamdulillah cukup itu. Tapi Baik. waktu lomba tidak bisa mendapatkan hal yang ingin dicapai waktu latihan. Mhm. Berarti Jadi ekspektasinya ya? jadi di situ merasa gagal, Kak.
Oh, jadi ekspektasinya Kak Bayu itu bisa lebih dari 184 atau waktu latihan istilahnya setidaknya sampailah waktu tingginya sama waktu dengan latihan begitu ya. Tapi Ya, Kak. waktu lomba hanya bisa meraih 182 cm, tapi syukurnya itu sudah bisa menjadi juara dan bahkan memecah rekor. Nah, eh, baik Kak Bayu, itu waktu mencapai ketinggian itu, apakah sebenarnya kan bisa lebih tinggi daripada itu ya, tapi waktu di lomba itu apakah ada pengaruh karena gugup mungkin atau karena melihat lawan-lawan yang lain cukup banyak dan merasa mereka cukup latihan atau seperti apa? Mungkin karena lapangan ya, Kak. Mhm. Saya lomba tidak pakai sepatu, Kak. Tidak ada sepatu. Iya, Jadi itu habis kan lawan pakai sepatu semua. iya. Dia itu sepatunya kayak ada pakunya di bawahnya itu kecil. Mhm. Jadi di situ tanahnya kayak becek, Kak, dia, Kak. Kayak lembab Oke. tanahnya. Berarti Jadi arena di pertandingannya cukup ini ya, cukup lembab begitu dan mungkin ya, Kak. tanahnya lembek. Kemudian pada saat latihan Kak Bayu tidak menggunakan sepatu, tetapi waktu bertanding menggunakan sepatu mungkin Tidak juga, Kak. tidak juga. Mhm. Siap. Dan tekstur tanahnya yang begitu istilahnya agak lembek mungkin akhirnya membuat larinya cukup lambat atau seperti apa Kak Bayu? Jadi itu tumpuan licin, Kak, kan di lapangan. Mhm. Jadi tidak loncatan, tolakan tidak maksimal, Kak. Baik, berarti medannya cukup licin begitu ya. Kemudian Siap. waktu istilahnya ambil ancang-ancang nih begitu untuk lompat, mungkin karena berpikir, wah licin nih arenanya, makanya agak sedikit turun performanya mungkin waktu lompat. Atau seperti apa? Dikit takut, Kak, kepleset. Takut Karena cuma kepleset. tiga kali percobaan lompat. Mhm. Kalau gagal itu jatuh, tidak bisa lagi. Baik, berarti kemarin ada percobaan 3 kali lompat, ketika itu gagal, itu artinya dinyatakan gugur begitu. Siap, Kak. Baik, tapi kemarin Kak Bayu kan mencapai 182 cm. Apakah yang di bawahnya Kak Bayu nih, maksudnya juara yang di bawahnya Kak Bayu berhasil mencapai tinggi berapa? Kalau di kalau Kalau mungkin tahu. tidak salah itu Hmm. 170, 169, Kak. Berarti cukup beda 10 cm lebih ya kemarin ya. Kalau Kak Bayu sendiri apakah merasa itu perbedaannya cukup jauh mungkin ketinggiannya dengan lawan kemarin? Bagaimana, Kak? Tadi kan Kak Bayu berhasil mencapai 182 cm, kemudian lawannya atau yang juara duanya itu mencapai 169 sampai 170 cm. Itu apakah dirasa cukup jauh perbedaan ketinggiannya atau itu angka yang tipis? Sudah jauh, Kak. Sudah Jadi cukup kita jauh itu juga, ya. iya, Kak. Baik Kak Bayu, mungkin kemarin waktu di pertandingan itu Kak Bayu berangkatnya apakah bersama keluarga atau hanya sendiri dan dengan teman-teman peserta Porprov Sulsel lainnya dari Luhut Utara? Dengan teman-teman, Kak. Teman-teman Berarti atletik. tidak, Aha. Berarti tidak ada keluarga yang ikut serta mendampingi begitu ya? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Nah, baik waktu di pertandingan Kak Bayu, apakah selain medannya yang cukup cukup istilahnya cukup mengkhawatirkan begitu karena licin, apakah ada hal lain mungkin yang membuat Kak Bayu ini khawatir, ah jangan-jangan saya ini tidak bisa menang mungkin atau bahkan tidak bisa mencapai ketinggian atau seperti apa? Ya, yang pertama itu Medan, Kak. Mhm. Ya, memang tanah ya, Kak. Jadi tanah rumput jadi licin. Kita Mhm. juga enggak pakai sepatu. Baik, berarti itu ya memang memang medannya yang cukup berbeda dari tempat latihannya begitu ya Kak Bayu. Siap, Kak. Baik. Nah, kemarin waktu selama latihan itu jauh dari rumah itu di daerah mana begitu Kak Bayu? Di Sukamaju, Kak. Oh, di Sukamaju.
Baik. Siap. Nah, waktu latihan apakah pelatihnya tidak memberi tahu bahwa bisa saja medan yang nanti dilalui di lokasi pertandingan itu akan berbeda? Apakah tidak ada persiapan atau ancang-ancang sebelumnya karena kita tidak tahu medan di sana seperti apa, lokasi di sana seperti apa? Siap dikasih tahu Kak. Sama Hmm. medannya sama latihan di sekolah juga Kak. Kan di Mhm. lapangan juga. Cuman cuman di sana kan lawan lawan semua pakai sepatu. Mhm. Jadi itu tanahnya kayak naik semua nih Kak. Kan itu sepatunya, sepatu atletik kan ada pakunya Kak. Oke, iya. Jadi tumpuan sama di situ juga jatuhan tumpuan Kak. Mhm. Oh, berarti kemarin medannya itu atau tanah yang dilalui untuk lari itu eh, jadi ini ya, jadi teksturnya jadi hancur kemudian cukup lembab karena lawan-lawannya atau lawan tandingnya Kak Bayu ini menggunakan sepatu yang istilahnya di bawahnya itu bertekstur dan bergerigi begitu. Akhirnya membuat tanah itu menjadi hancur, kemudian lembab dan itu menjadikan licin begitu ya Kak Bayu. Nah, Kak Bayu Siap. kemarin waktu bertanding kan tidak pakai sepatu, itu kenapa tidak tidak menggunakan sepatu kalau boleh tahu? Nggak ada Kak. Nggak ada, tapi itu Siap, istilahnya dari tim juri apakah memperbolehkan tidak menggunakan sepatu? Mhm. siap Kak, diperbolehkan. Diperbolehkan ya, karena siapa tahu ada aturan terkhusus yang mungkin mengharuskan menggunakan sepatu dan sepatu khusus begitu ya. Berarti Siap. dari segi peralatan mungkin Kak Bayu kemarin waktu bertanding masih boleh dikatakan kurang juga, persiapannya kurang, alatnya atau fasilitas bertandingnya juga kurang, tetapi hebatnya bisa menjadi juara bahkan memecahkan rekor. Itu hal yang mungkin sangat patut untuk disyukuri begitu ya Kak Bayu. Ya Alhamdulillah Kak. Baik, nah kemarin waktu berangkat bertanding bagaimana dukungan masyarakat Luwu Utara Kak Bayu dan juga teman-teman Kak Bayu mungkin ketika mengetahui bahwa Kak Bayu berangkat ke lokasi pertandingan Porprov Sulsel 2022. Ya mungkin ada sedikit dukungan ya Kak. Jelasnya itu Mhm. dukungan, doa. Baik, dari mungkin dari tetangga-tetangganya atau teman-teman sekolahnya atau teman-teman kerjanya mungkin? Nggak ada yang tahu Kak. Nggak ada yang tahu. Waduh, Kak Bayu ini mungkin perginya diam-diam ya atau seperti apa? Baik, kemarin waktu berangkat itu berarti yang tahu hanya teman-teman sesama atlet di Porprov Sulsel 2022 begitu ya? Ya Kak. Baik, untuk pemerintah sendiri Kak Bayu, pemerintah Kabupaten Luwu Utara atau pemerintah setempat di Tanah Lili dan juga di kampungnya Kak Bayu, apakah mengetahui kemudian memberikan support atau seperti apa? Iya Kak mengetahui. Mhm. Setelah ada hasil mengetahui semua Kak. Oh, baru waktu waktu setelah dinyatakan sebagai pemenang begitu baru mereka mengetahui dan Siap Kak. akhirnya bagaimana respon pemerintah setempat Kak Bayu? Pemerintah nggak ada Kak. Tidak ada. Baik. Siap. Mungkin Kak Bayu kalau ada pertandingan jangan ini, jangan sembunyi-sembunyi begitu ya atau pokoknya infokan sajalah kepada masyarakat di sekitar, kemudian juga pemerintah nanti bisa terbantu mungkin dari segi fasilitas, kemudian untuk latihan. Kemarin apa waktu latihannya kan jauh dari rumah begitu. Kemudian apakah pelatihnya kemarin ikut serta mendampingi waktu bertanding atau seperti apa? Siap pelatihnya ikut Kak. Ikut ya. Berarti dukungan dari pelatih di lokasi yang mungkin cukup besar begitu ya dan akhirnya Kak Bayu berhasil meraih juara kemarin di Porprov Sulsel 2022. Nah, kemarin waktu dapat juara begitu setelah berhasil memenangkan kemudian memecahkan rekor. Bagaimana respon pelatihnya? Pastinya senang tapi kita pengen tahu bagaimana keharuan dan kebahagiaan sang pelatih yang bisa membawa Kak Bayu untuk bertanding dengan kemarin latihan yang cukup minim tapi bisa juara begitu. Bagaimana respon pelatih? Ya Alhamdulillah Kak. Bangga, senang, Mhm, pastinya yang diinginkan. mhm. Berarti cukup ini juga ya, cukup tidak menyangka begitu ya,
bahwa atlet yang dia bawa akhirnya berhasil menjadi pemenang, kemudian bahkan memecahkan rekor begitu. Bagaimana responnya kemarin Kak waktu mengetahui bahwa tidak sekedar menang nih, kita juga berhasil memecahkan rekor? Ya senang Kak. Iya. Baik, berarti memang ada rasa tidak ini ya, maksudnya tidak menyangka begitu ya, bahwa bukan Siap. cuma sekedar menang tapi juga bisa berhasil memecahkan rekor. Baik, mungkin Kak Bayu kalau nantinya pelatihnya mungkin menonton ini, sedang menonton, apa yang Kak Bayu ingin sampaikan kepada pelatih yang sejauh ini sudah mensupport, melatih, kemudian mendukung sampai kepada pertandingan kemarin? Oke, buat pelatih saya cukup Mhm. banyak berterima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan Mhm. selama latihan. Baik, berarti istilahnya Kak Bayu ini rasa terima kasihnya kepada pelatih itu cukup besar ya, karena tanpa peran beliau juga mungkin banyak hal yang tidak bisa dilalui dan juga mungkin bahkan tidak bisa mencapai juara kemarin, tetapi berkat latihan yang meskipun minim tetapi dengan pelatih yang cukup hebat begitu ya, bisa Ya, Kak. akhirnya membawa Kak Bayu menjadi juara bahkan memecahkan rekor begitu. Nah, Kak Bayu setelah dari pertandingan ini, apakah bagaimana rencana ke depannya? Apakah akan tetap untuk latihan atau ada mungkin pertandingan selanjutnya yang sudah ada kabarnya dan akan diikuti atau seperti apa? Kedepannya belum ditahu Kak, belum ada Belum ada informasi info juga. ya? Mhm. Iya Kak, Belum ada info masih pertandingan. Tetapi kalau ketika ada info pertandingan lagi, apakah masih tertarik untuk ikut atau seperti apa Kak Bayu? siap Kak, ingin mencoba lagi. Ingin mencoba lagi, baik. Nah, sebelum dari Porprov Sulsel 2022, apakah ada pertandingan lain mungkin yang pernah diikuti sama Kak Bayu dan juga juara? Mungkin waktu OSN ya Kak, di waktu di Masamba Hmm, itu lari 100 meter Kak, juara 2. itu waktu usia berapa atau masih sekolah? Di kelas Itu berapa? masih sekolah Kak, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Berarti dari pertandingan-pertandingan itu cukup ini ya cukup memacu Kak Bayu untuk ikut lagi pertandingan begitu ya di ajang-ajang lainnya. Baik. Nah, Siap. waktu pertandingan itu waktu masih latihan kan Kak Bayu ini masih kerja begitu ya. Tetapi waktu pertandingan sudah berhenti kerja atau seperti apa? Siap Kak. 1 minggu sebelum berangkat sudah resign Kak. Sudah resign. Nah, itu bagaimana respon kedua orang tua Kak Bayu? Itu kan Kak Bayu kerja tetapi rela atau mengorbankan pekerjaannya demi ikut Porprov Sulsel 2022. Bagaimana respon kedua orang tua? Ya sangat bagus Kak, karena orang tua juga yang mendorong kita ke atletik. Baik, berarti orang tua cukup mendukung ya dengan apapun pilihan anaknya harus berkorban untuk resign dari pekerjaan dan fokus untuk latihan, kemudian fokus untuk latihan seminggu itu dan fokus untuk mengikuti Porprov Sulsel 2022 begitu ya? Siap Kak. Baik, nah waktu pertandingan kemarin bagaimana orang tua mendukung begitu meskipun dari jauh begitu Kak Bayu? Apakah sering menelpon atau seperti apa? Siap Kak, telepon Mhm. pasti itu Kak. Waktu itu Karena ya, nggak ada berarti ya, ya. berarti meskipun mereka tidak sempat atau tidak bisa mengantar langsung untuk pergi bertanding, dukungannya tetap dari rumah begitu ya, melalui telepon dan itu menjadi salah satu pemacu semangat bagi Kak Bayu untuk bertanding di Porprov Sulsel 2022 begitu ya? Iya Kak, siap. Baik. Nah, kalau orang tua di rumah ini nanti menonton begitu Kak Bayu, misalnya suatu saat dia menonton tayangan ini, apa yang ingin Kak Bayu sampaikan kepada kedua orang tua yang sudah mendukung Kak Bayu sejauh ini hingga menjadi juara? Buat orang tua, terima kasih Mhm. banyak doanya, dukungannya, dan juga motivasinya. Baik,
Mungkin nanti Kak Bayu juga bisa sampaikan video ini atau bisa langsung mengucapkan terima kasihnya kepada orang tua, meskipun kalau kita pikirkan banyak mungkin orang tua di sana yang mendukung anaknya untuk mending bekerja saja ya daripada untuk jadi atlet, kemudian harus untuk latihan, kemudian pergi bertanding daripada harus meninggalkan pekerjaannya begitu ya. Tetapi kedua orang tua Kak Bayu dan keluarga tetap mendukung Kak Bayu untuk berlaga di Porprov Sulsel 2022 dan akhirnya menjadi juara begitu. Baik, Kak Bayu, kedepannya akan seperti apa nih Kak Bayu rencananya? Apakah akan tetap berfokus untuk latihan mungkin dan ikut pertandingan lainnya di cabang olahraga lompat tinggi, atau ingin kembali kerja atau seperti apa? Kita ikuti jalannya saja, Kak. Jika ada Baik. panggilan buat ke atletik, maka diikuti, Kak. Baik, berarti Kak Bayu istilahnya jalanin aja dulu ya. Baik, berarti kalau ada panggilan nanti berarti istilahnya Kak Bayu siap untuk kembali dipanggil bertanding. Siap. Baik, nah mungkin pemerintah Kabupaten Luwu Utara jika ada yang menonton tayangan ini, Kak Bayu sudah menyatakan dirinya untuk siap kembali dipanggil untuk bertanding. Mohon untuk kalau ada pertandingan mungkin diinfokan lagi gitu ya Kak Bayu, dan juga dipanggil kembali untuk bertanding. Nah Kak Bayu, apakah memang sering latihan begitu meskipun tidak ada lomba, tetap latihan atau seperti apa? Iya, Kak, karena setiap sorenya itu di sini kita latihan stut, Kak. Jadi di sini ada permainan bola voli ya, Kak. Jadi di situ juga ada latihan stut. Jadi saya ikut di latihan stutnya, Kak. Baik, berarti memang untuk mengisi kekosongan misalnya di sore hari begitu ya Kak Bayu, tetap untuk latihan. Siap, Kak. Dan juga bukan hanya ini ya latihan lompat tinggi, tetapi ada juga olahraga-olahraga lain yang mungkin jadi selingan begitu. Biar tidak istilahnya tidak jenuh, tidak bosan kalau lompat tinggi terus begitu ya Kak Bayu. Iya, Kak. Nah, selama latihan mungkin Kak Bayu, apakah pernah merasakan jenuh latihan atau pernah bosan dan akhirnya putus asa untuk latihan atau seperti apa? Ya kalau dibilang bosan pasti ada, Kak. Mhm, Karena cuman itu-itu saja latihannya. mhm, Tapi itu membuat pacu semangat kita untuk menghadapinya, Kak. mhm. Bagaimana cara mengatasi kebosanannya itu, Bayu? Apakah latihan atau ikut-ikut bermain di olahraga lain atau seperti apa mungkin? Kita kalau latihan menggunakan target ya, Kak. Mhm. Sebelumnya tinggi lompatan, sekian, besoknya harus di atasnya lagi. Kita Baik. Nah, menggunakan target supaya tidak bosan, Kak. oke, berarti lebih ke menambah tantangan begitu ya, tantangan baru untuk setiap Ya, latihannya. Sejauh ini selama latihan Kak Bayu, target tertinggi yang pernah dicapai berapa? Berapa meter? Sentimeter? 184, 185, Kak. 184, 185. Yang paling tertinggi begitu ya targetnya. Nah, itu waktu lomba kemarin kan dapat 182. Syukurnya turunnya tidak terlalu jauh begitu ya, dari 185 ke 82 itu cuman ada 2 cm, 3 cm begitu ya turunnya. Ya, Kak. Karena kemarin itu jatuhan di 186, Kak. Mhm. Kan habis 182 langsung naik 3 cm. Jadi belum dicoba 184. Jadi langsung naik ke 186. Baik, berarti tantangannya lebih ini ya, cukup lebih berat kemarin ya, karena tapi waktu selama latihan untuk 186 itu kalau misalnya nih Kak Bayu, medannya tidak licin atau medannya cukup bagus begitu, apakah bisa meraih, kira-kira bisa tidak meraih 186 itu kalau medannya bagus? Mungkin kalau fokus latihan, Kak, bisa, Kak. Bisa ya, itu berarti Siap. memang tantangan terbesarnya kemarin dari medan ininya ya, medan pacuan larinya mungkin ya, dan akhirnya takut terpleset begitu mungkin, dan akhirnya ketika mengambil ancang-ancang untuk lompat ada keraguan, akhirnya tidak bisa mencapai 186 itu, tapi syukurnya
tidak terlalu drastis begitu turun ketinggiannya, dan akhirnya masih bisa menjadi juara, bahkan berhasil memecahkan rekor. Baik, Kak Bayu, untuk mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini, apa yang ingin Kak Bayu sampaikan? Karena tadi kita melihat bahwa tempat latihannya juga masih sangat minim, kemudian banyak yang belum mengetahui. Mungkin apa harapannya Kak Bayu ke depannya untuk atlet-atlet yang seperti Kak Bayu lah istilahnya dari Luwu Utara mungkin? Mungkin untuk atlet yang lainnya tetap semangat, tetap jalani, Dari tetap pemerintah lakukan mungkin, yang baik. Dari pemerintah mungkin Kak Bayu mungkin mengharapkan lebih untuk ada fasilitas latihan yang cukup atau seperti apa? untuk pemerintah cukup fasilitas, Mhm. pengertiannya, terutama fasilitasnya Kak. Baik, berarti mungkin boleh melalui kesempatan ini Kak Bayu ingin menyampaikan agar fasilitasnya mungkin lebih ditingkatkan lagi, karena kita juga bertanding membawa nama daerah begitu ya Kak Bayu. Dan akhirnya kalau juara juga bukan hanya Kak Bayu pribadi yang bangga, tapi daerah khususnya Luwu Utara juga bisa menjadi bangga begitu ya Kak Bayu. Baik, mungkin sekali lagi ketika teman-teman Kak Bayu yang sudah jauh mendukung tadi kan sudah menyampaikan mengungkapkan rasa terima kasih kepada pelatih, kemudian kedua orang tua dan juga keluarga. Untuk teman-teman Kak Bayu nih atau siapapun seluruh pendukung Kak Bayu kemarin yang mendukung hingga bertandingnya berlangsung kemudian keluar sebagai juara, apa yang ingin disampaikan? Yang ingin saya sampaikan, tetap latih bakatmu, Mhm. jangan pernah bosan, gunakan bakatmu sebaik mungkin untuk Untuk bisa berprestasi begitu ya. siap Kak. Baik, nah Kak Bayu ini secara tidak langsung membuktikan bahwa dengan tempat latihan yang cukup minim, kemudian waktu latihan yang singkat dan juga banyak sekali tantangan kemarin, tetapi bisa tetap menjadi juara, bahkan memecahkan rekor begitu ya di ajang pertandingan yang cukup bergengsi dan juga cukup besar di Sulawesi Selatan. Baik, pemirsa, terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini, Kak Bayu Saputra, sebagai atlet cabang olahraga lompat tinggi dari Kabupaten Luwu Utara, dan selamat sekali lagi atas kemenangannya dan juga rekor yang sudah dipecahkan. Kita berharap kedepannya akan ada pertandingan lagi begitu ya Kak Bayu, dan juga Kak Bayu masih tetap untuk bisa berlaga dan bertanding. Kemudian kita tunggu lagi kabar baiknya, semoga kembali menjadi juara begitu ya di pertandingan Amin. selanjutnya kalau dipanggil lagi begitu. Dan semoga juga untuk latihan, untuk waktu latihan yang cukup dan juga fasilitas semoga bisa segera terpenuhi hingga nanti mungkin ketinggiannya bisa ditingkatkan lagi begitu ya Kak Bayu? Siap Kak. Baik, nah terima kasih sudah mau berdiskusi dan berbincang kepada kita, berbagi pengalamannya kemarin di Porprov Sulsel 2022 bersama seluruh Tribuners yang menyaksikan. Dan tetap semangat ya Kak Bayu. Siap. Baik, dan akhirnya perbincangan ini kita akhiri. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan dan selalu setia menyaksikan Tribun Timur dan juga program kita pada hari ini Tribun Sport. Saya Ilu Devi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore.